Momen dan welcome back to my YouTube channel sama gue Tilak Nut di sini dari Tilak Nut Live Vlog. Buat kalian yang baru aja nonton vlog gue untuk pertama kali, selamat datang. Jangan lupa bantu gue dengan klik subscribe, di like, di share, di komen, dan juga klik tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau gue ada vlog terbaru. Dan buat teman-teman yang udah support, udah subscribe, thank you banget atas dukungannya. Karena tanpa kalian channel gue gak akan berkembang ya guys. Di vlog gua kali ini adalah kelanjutan dari vlog traveling. Yang pertama kita menjawab 9 pertanyaan, dan kali ini gue mau memberikan tips-tips traveling kalau kalian berniat ke Hamburg. Ini adalah salah satu kolaborasi juga dari Vloggers United. Nanti gue akan taruh juga linknya dari teman-teman gue di bawah link description ini. Kalau misalnya kalian memang punya rencana setelah Koronces ini berakhir, kalian mau ada rencana traveling lagi ke Eropa atau ke Turki atau ke Ukraina, Jerman, UK, Jepang, pokoknya Amerika, bermacam-macam guys. Jadi nanti lihat aja klik aja linknya di bawah ya pastinya. Gua mau kasih tauin kalau kalian berniat datang untuk ke Jerman, terutama Hamburg, gua mau kasih tahu tempat-tempat wajib yang harus kalian kunjungin ya guys. Sebenarnya sih ada banyak, ada sekitar 25 atraksi atau 25 tempat yang mesti kalian kunjungin gitu ya. Tapi gua hanya memberikan tempat yang banyak dikunjungin orang ya, maksudnya yang biasa dikunjungin orang, which is enggak 25 juga ya guys. Jadi gue memberikan tips tempat yang gampang dituju, maksudnya nggak terlalu berjauhan gitu ya guys ya. Seperti contohnya Rathaus. Rathaus itu seperti ini guys bentuknya. Ini fotonya ya, ini adalah gedung parlemen. Di dalamnya pun itu juga ada restoran. Terus di belakang gedung tersebut juga ada kayak fountain guys. Dan kalau nggak salah kalian juga bisa naik ke lantai paling atas, tapi itu kena biaya ya. Gua nggak kurang tahu pasti berapa biayanya. Terus kalian yang pasti juga harus ke Alster. Alster itu adalah danau, dan kalian juga bisa muter pakai boat di sekitaran danau itu, dan itu lumayan, kalau nggak salah lumayan jangkauannya lumayan jauh juga sih guys. Jadi itu kalau nggak salah kalian mesti bayar sekitar 20 euro untuk 1,5 jam apa 2 jam. Gue kurang yakin juga ya antara segitu. Terus kalian juga harus mengunjungi St. Michael Church. Kalau misalnya kalian tertarik dengan gereja ya, atau dengan bangunan gereja yang tua, yang asli, kalian juga harus mengunjungi ke situ. Terus kalian mesti ke Hafen City juga, karena Hafen City itu tempatnya bagus banget guys, dan itu banyak juga restoran-restoran dan juga tempat untuk ngopi-ngopi gitu ya. Dan ada Elbphilharmonie. Elbphilharmonie itu adalah tempat untuk konser atau opera guys. Jadi kalian bisa juga cari di informasinya di internet dari jauh-jauh hari sebelum kalian berkunjung ya. Kalau memang lagi ada konser atau ada apa, kalian bisa juga booking tiket melalui internet pastinya. Terus kalian juga mesti ke Landungsbrücken. Seperti kalian tahu ya, Hamburg itu adalah kota pelabuhan kedua setelah Rotterdam guys di Eropa gitu. Kalau misalnya kalian mau melakukan cruise gitu guys, jadi portnya tuh di situ juga gitu. Itu bagus banget tempatnya, pasti kalian bakal amazing banget. Terus kalian juga mesti ke Planten and Blumen guys. Planten and Blumen itu adalah kayak taman gitu, jadi ada berbagai macam bunga. Mereka even punya juga tempat yang lo berasa banget kayak di Jepang gitu. Jadi yang bonsai, terus ya ada bangunan kayak Jepangnya juga, ada banyak ya, pokoknya keren banget ya. Pokoknya kalian mesti ke sana juga, Planten and Blumen, dan itu gratis. Kalian bisa muternya lumayan besar juga tempatnya, jadi lumayan takes time juga sih sebenarnya kalau misalnya lo mau mengelilingi semuanya ya. Terus kalau misalnya kalian pengen lihat miniaturnya Jerman gitu, Jerman apa Hamburg ya, gue lupa deh. Itu kalian bisa datang ke Miniatur Wonderland. Jadi kayak marketnya gitu lah ya, kalau orang arsitek kan market ya, itu kayak marketnya, jadi kelihatan Jerman atau Hamburg. Terus kalian mesti ke Fishmark. Kalau misalnya kalian bisa bangun pagi, kalian harus ke Fishmark, karena di sana kalian bisa mendapatkan ikannya itu benar-benar fresh guys. Jadi benar-benar itu baru nangkep gitu ya. Kalian bisa beli di situ, tapi itu mulai jam 6 pagi, which is gue selama 6 tahun tinggal di sini gue belum pernah
ke sana guys, karena bangunnya harus pagi banget gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya kalian pengen mengeksplor yang namanya Fish Mark, karena terkenal banget juga di Hamburg ini, kalian harus datang ke sana. Kalau kalian penyuka ikan, kalian harus datang ke sana, karena di sana pun juga kalian bisa makan bener-bener itu ikannya atau udangnya atau crab gitu ya, atau kepitingnya, semua itu bener-bener fresh, langsung ditangkap gitu loh guys. Terus kalian mesti kalau misalnya kalian suka kebun binatang, kalian juga bisa datang ke Hagenbeck Deer Park. Itu kalau nggak salah bayarnya sekitar 21 euro per orang. Ya itu sih seperti kebun binatang biasa ya guys, tapi pasti kan rasanya beda ya, namanya kalau misalnya lo berkunjung ke Hamburg gitu ya, pasti kan berasa banget di luar negeri kebun binatangnya. Dan binatangnya pun juga banyak juga yang dari Indonesia guys, dari Kalimantan gitu, kayak harimau atau gajah gitu ya, itu datangnya dari Indonesia juga gitu kan. Terus setiap musim itu kita ada namanya Hamburger Dome. Hamburger Dome itu kayak model-model dunia fantasi guys, tapi dunia fantasi bukan yang permanen, jadi dunia fantasi yang cuman musiman guys. Jadi itu dia biasanya di Hamburg ini setiap musim itu cuman hadir selama 1 bulan. Permainannya sih nggak terlalu banyak kayak dunia fantasi ya, tapi kurang lebih lumayan banyak juga, dan banyak makanan-makanan enak gitu ya. Terus kalau misalnya kalian juga pengen ngelihat ada area perumahan orang-orang kaya di Hamburg namanya Blankenese. Bangunan rumahnya atau jalanannya itu kayak bertingkat-tingkat gitu guys, keren banget. Itu lo berasa kayak bukan di Hamburg, tapi lo kayak berasa di Spain gitu, atau di Tenerife gitu, yang jalanannya bener-bener yang turun naik, terus yang belok-belok gitu-gitu. Aduh pokoknya, terus sampingnya lo tuh pas lo lewat itu rumah gitu. Itu tempatnya juga keren banget. Itu lo mesti kesana juga yang pasti. Kayaknya segitu dulu kalau untuk yang mesti lo kunjungin ya, karena kan tergantung waktu kalian punya banyak apa enggak gitu loh. Tempat-tempat makan ya guys, tempat makan restoran-restoran tuh kalau misalnya kebetulan lo lagi di Hafen City, itu nggak jauh dari situ banyak restoran Portugis. Kalau misalnya lo suka makanan Portugis gitu ya, atau Spanish, atau restoran-restoran Jerman juga banyak sih guys. Jadi kalian bisa explore juga di situ. Atau kalau misalnya kalian mau agak jalan sedikit naik bis gitu ya, itu kalian bisa ke restoran di Osterstraße namanya Lapas. Itu Spanish food. Itu rasanya aduh guys, makanannya enak banget, dan gak jauh dari Lapas itu ada restoran Thailand langganan gue, dan itu makanannya seperti di Indonesia guys. Pokoknya kalian bakal amazed banget, karena keluarga gue waktu kesini, gue bawa ke situ, mereka tuh senang banget, sampai mereka bilang gila ini kayak makan Indonesia gitu, masakan Thailand guys. Dan mereka tuh ada ikan gurame gitu loh. Aduh pokoknya enak banget. Pokoknya kalian juga harus ke sana, namanya Kausan. Terus beli oleh-oleh apa ya kalau misalnya kalian ke Hamburg? Yang pasti ya seperti biasa, paling tempelan kulkas ya guys, itu mah udah biasa banget ya. Atau misalnya kalian mau beli snow globe gitu ya, atau mau beli pajangan-pajangan yang ada Hamburgnya, yang kayak model-model bangunan Rathaus atau Hafen, pokoknya berbagai macam souvenir gitulah. Dan itu lo bisa dapetin pastinya di area Hafen City guys, Hafen City atau Landungsbrücken, kalian bisa ngambil bisa beli di situ. Terus kapan waktu yang tepat buat kesini? Well, sebenarnya kapan aja bisa gitu ya, tapi kalau gue sih nggak suggest kalau pas summer ya, karena pas summer itu yang pasti apa-apa semua mahal guys, kayak tiket kereta, tiket pesawat, hotel, semua pasti mahal ya. Kalau restoran nggak mungkin mahal ya, karena mereka sudah punya harga. Kalau summer itu pastinya panas juga guys, jadi kalian juga nggak akan bisa yang namanya foto-foto bergaya-gaya pakai baju pakai coat gitu ya. Maksudnya bukan coat yang winter ya, coat yang musim semi atau musim gugur gitu ya, yang temperaturnya pada saat itu tidak terlalu dingin gitu ya, kayak sekitar 17 atau 15 derajat gitu kan. Kalian bisa pakai coat, kalian bisa pakai boots, dan bisa bergaya-gaya foto-foto gitu, dan berasa banget kalian itu lagi di Eropa, bukan di Indonesia gitu guys. Itu kan beda ya. Kalau misalnya kalian summer kesini, pasti kalian kan nggak bisa pakai jaket, nggak bisa pakai boots ya kan. Nanti yang ada orang ngeliatin ini orang gila kali ya, panas begini dia pakai jaket, pakai boots gitu, hello gitu loh. Jadi mendingan yang pasti kalau kalian nggak mau terlalu dingin, harus musim semi atau musim gugur guys. Musim semi itu adalah pertengahan atau akhir bulan Maret sampai Mei, dan untuk musim gugur September sampai akhir November guys, karena setelah itu tuh udah masuk musim dingin. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat salju, pastinya kalian harus datang sekitar Desember sampai Februari. Itu ada kemungkinan kalian bisa melihat salju, tapi ada kemungkinan juga enggak gitu kan, karena sekarang dengan global warming
nggak, salju tuh nggak selalu datang, dan kadang-kadang tuh cuacanya juga suka mengejutkan guys, suka nggak jelas gitu intinya. Kalau hotel atau tempat tinggal itu tergantung juga kalian punya budget berapa, kalian suka area yang rame atau suka area yang sepi gitu ya. Jadi tergantung juga. Kalau gue sih tipikal orang, kalau misalnya gue traveling ke suatu negara, gue lebih suka stay-nya itu di area kota. Memang sih agak rame ya guys, tapi gue lebih suka di area kota. Karena apa? Karena gue bisa jalan kaki kemanapun gitu loh guys. Jadi dan jam berapapun istilah kasarnya kita bisa keluar. Tapi kalau misalnya kalian tinggalnya agak jauh dari kota, agak ke pinggiran kota gitu, yang pasti kan kalian mesti naik kendaraan ya, dan itu capek juga gitu kalau misalnya kalian mesti naik bis lagi atau kereta lagi untuk menuju ke tempat wisata gitu ya. Jadi kalau gue sih lebih prefer area-area kota guys. Memang agak sedikit lebih mahal, tapi objek wisata yang bisa kalian lihat hanya ditempuh dengan berjalan kaki gitu guys. Terus apa ya, do and don't, gue nggak terlalu yakin ya, cuman setahu gue kalau misalnya apa yang lo harus lakukan adalah, orang Jerman itu mereka akan senang banget kalau misalnya kalian bisa sedikit berbahasa Jerman. Mungkin bukan berbahasa yang satu kalimat gitu ya, kayak misalnya contohnya danke gitu, kayak bilang makasih gitu, atau misalnya auf Wiedersehen, auf Wiedersehen itu sampai jumpa lagi kayak gitu, atau misalnya kayak guten Tag gitu loh, kayak selamat siang gitu, kayak gitu. Contoh-contoh hal-hal yang simple yang cuman bisa lu ucapin ya pada saat lo ke restoran atau lo masuk ke toko atau apa gitu ya. Itu mereka akan sangat senang sekali gitu ya. Terus yang harus lo lakuin juga ya di sini itu, kalau misalnya lo naik bus gitu ya atau lo naik kereta, yang pasti pada saat bus atau kereta itu berhenti, lo tuh nggak boleh menghalangi di depan pintu guys. Jadi mesti berdiri di kiri atau di kanan gitu ya. Jadi yang tengah-tengah ini untuk orang yang mereka mau keluar atau mau turun dari si kereta atau dari bus tersebut. Karena kalau misal lo menutupin begini, lo nggak bakal kena fine sih, nggak bakal kena denda gitu ya. Cuman orang bakal banyak ngamuk guys, karena mereka punya peraturan di sini tuh seperti itu. Terus kalau misalnya lo makan di restoran gitu ya, lo harus ngasih tip guys. Jadi harus ngasih tip itu minimum itu kalau nggak salah 5% sampai maksimum 10%. Tapi tergantung juga dari bill kalian gitu. Kalau misalnya kalian spendingnya 500 euro, nggak mungkin juga dong kita mau ngasih tip 50 euro gitu kan. Gila, orang udah kaya kali ya guys gitu kan. Contohnya misalnya 500 euro gitu billnya gitu ya, misalnya makan di mana bill kalian itu 500 euro, kalian bisa ngasih tips sekitar 10 sampai 20 euro tergantung kalian juga gitu. Tapi kalau misalnya billnya 50 euro, kalian bisa juga kasih antara 3 sampai 5 euro gitu loh guys. Terus tapi kalau kayak di Burger King, kayak di McDonald gitu-gitu atau Kentucky Fried Chicken, itu kalian nggak perlu sih untuk ngasih tip gitu ya. Terus kalau untuk don'ts di sini apa ya? Oh ya, kalian itu jadi gini loh guys. Di sini itu kan di Jerman itu biasanya kita tuh ada lane buat orang bersepeda ya gitu. Maksudnya kalau orang naik sepeda gitu, mereka ada lane khususnya gitu loh, ada jalur khusus gitu loh guys. Kalian kalau bisa jangan deh jalan di jalur khusus untuk sepeda itu, karena kalian akan kena fine. Gua nggak tahu pastinya kena fine-nya berapa, tapi teman gue zaman 5 tahun lalu sih bilang katanya sekitar 10 euro ya, tapi gue nggak tahu kalau sekarang gitu loh. Jadi kalian harus hati-hati banget, jangan pernah jalan di lane atau di jalur sepeda guys. Terus kalau naik bus itu atau turun bus, kalian tuh nggak bakalan bisa yang namanya turun kayak kita di Jakarta gitu, ngetok aja gitu, bang kiri pinggir gitu kan. Di sini nggak bisa guys. Jadi kalian benar-benar harus turun di halte yang sudah disediakan seperti itu. Terus apalagi ya di sini itu kalian jangan sampai naik bis atau naik kereta nggak pakai tiket guys, karena memang kita nggak ada pengecekan ya kalau untuk kita naik bis atau naik kereta gitu, karena nggak seperti di Paris. Kalau di Paris kan kita ada kayak gate-nya gitu ya, kita mesti tap si tiket gitu.
Di Hamburg ini kita nggak ada guys, jadi kesadaran sendiri aja sih sebenarnya. Dan sebenarnya juga nggak terlalu sering juga ada razia gitu ya, cuman kadang-kadang kalau lagi sial gitu tiba-tiba lo kena razia, yang ada lo kena fine kalau misalnya nggak punya tiket itu sekitar 60 atau 75 euro. Gua gagal lupa sekarang karena ada updatean terbaru ya pastinya ya, karena udah berbeda dari tahun lalu. Oh, seperti kalian tahu ya, di sini itu kan kita juga ada 4 musim ya guys. Musim panas, musim gugur, terusnya musim dingin, dan musim semi gitu loh. Musim panas itu dari Juni sampai September guys waktunya gitu. Terus musim gugur itu dari September akhir sampai November, dan musim dingin itu akhir November sampai Februari, dan musim semi pertengahan atau akhir Maret sampai bulan Mei kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian planning belanja di Jerman gitu ya, kalian itu eligible atau kalian bisa minta untuk refund tax guys, atau tax refund ya gitulah. Jadi karena kalian tidak berkewajiban untuk membayar pajak di Eropa ini, makanya kalian punya hak untuk meminta tax refund. Tax refund itu sih tergantung sebenarnya. Tax kita ini di sini itu kalau misalnya beli barang gitu ya, bukan barang pokok ya, barang-barang sekunder gitu ya, bukan barang primer gitu ya, di bill itu pasti tertulis 19%, namanya Mebersteuer gitu ya guys. Cuman kalau misalnya kalian belanja sesuatu, kalian bisa dapat balik itu bukan 19%, biasanya 10-12%, tergantung nominalnya berapa kalian belanja kayak gitu guys. Terus kalau misalnya kalian belanja baju di sini ya, atau belanja sepatu, dan kalian memang misalnya tiap tahun memang planning mau ke Jerman lagi gitu ya, entah Jermannya mana, bukan hanya Hamburg ya guys. Kalau misalnya si toko itu punya branch di mana gitu, kalian juga bisa tiket itu kalian bikin kopi, karena kan tiket asli biasanya pasti kan akan kalian kasih untuk pas pada saat tax refund ya. Jadi kalian bikin kopi itu si bill kalian itu, karena kita itu di sini punya garansi 2 tahun guys. Jadi kalau misalnya kalian beli sepatu ya, terus sepatunya itu benangnya ada yang copot gitu, jadi benangnya ada yang copot, akhirnya ya sepatunya rusak lah gitu, itu bisa kita klaim guys. Gue tahu karena gue pernah kerja di toko sepatu, dan jadi gue tahu banyak orang klaim juga masalah itu. Atau misalnya tiba-tiba kulitnya ngeletek gitu ya, bukan ngeletek yang kita paksa atau karena kegesek ya guys, tapi karena kok baru sebentar sepatunya kok udah ngeletek, itu juga bisa kita klaim guys. Atau baju gitu ya, misalnya kayak gue pernah kejadian, gue belanja di Zara celana gitu, celana panjang, terus celana panjang gue tuh tengah-tengahnya robek guys, belum 2 tahun gue pakai. Dan sama coat waktu itu gue juga pernah beli, ternyata furingnya beredelan. Terus akhirnya karena gue masih punya bonnya, dan itu gue juga tahu informasi dari orang waktu itu ya, dan akhirnya gue coba iseng gitu, ternyata bener, uang gue bisa balik lagi guys, uang gue bisa balik. Dan juga atau lu dapat voucher gitu. Jadi tergantung juga sih. Jadi tiap toko itu mereka juga punya kebijakan ya, maksudnya masing-masing toko punya kebijakan. Ada yang bisa mengembalikan uang, ada juga yang lo cuma dapat voucher kayak gitu guys. Dan itu biasa voucher bisa lo pakai sekitar 1-3 tahun tergantung. Jadi setiap kalau misalnya lo dapat voucher, lo mesti tanya ini berlaku vouchernya berapa tahun gitu. So kayaknya segitu dulu vlog gua kali ini, semoga bermanfaat informasinya. Jangan lupa bantu gue dengan klik subscribe, di like, di share, di komen, dan juga klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau gue ada vlog terbaru. Dan juga tonton ya vlog teman-teman gue yang lain yang ada linknya di bawah ini, yang di link deskripsi bawah ini. Siapa tahu punya mereka juga kan bagus juga untuk kalian mendapatkan informasi untuk kalau misalnya kalian berniat berkunjung ke negara-negara tersebut gitu loh guys. So I guess until my next video, bye.